Oke, mari kita lanjutkan pembelajaran ini. Tapi sebelumnya kita mari berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai dan jangan lupa ya, absensinya diisi sebagai bukti otentik. Oke. Oke, kita lanjutkan pembelajaran. Dengan ini saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menentukan gradien garis singgung. Jadi kita lihat sambungannya. Perhatikan gambar berikut. Ya, jadi kita lihat ini adalah sumbu X. Kemudian garis horizontal, vertikal itu sumbu Y. Lanjut di persekutuannya di sini 0 ya, dari titik awalnya. Kemudian ada garis di X ya, nah tapi kita buat di sini kita ganti dia C. X ini kita ganti C. Lanjut. Nah, di sini ada garis di Y, itu kita buat jadi F dalam kurung C. Oke, ini fungsinya ya. Jadi kita lihat. Nah, kalimat titik A, X dalam kurung X, Y adalah sembarang titik. Nanti di sini ada titik A, kurva ya, sembarang titik pada kurva. Y sama dengan F dalam kurung C, sehingga koordinat titik A dapat dituliskan sebagai dalam kurung dalam kurung C F C. Jadi dari ini F C nanti titik sini. Oke, lihat. Nah, inilah dia, titik A kan, titik A tadi. Jadi C F C. Karena siapa? Karena si X ini kita ganti tadi jadi C. Jadi X tadi kan kita ganti dengan C. Oke, inilah titik tadi ya sebagai C. Oke, lanjut. Kemudian ada lagi di C gerakan. Ya, kita tambahlah. Jadi C ditambah H. C ditambah H ini maksudnya ini kan H itu biasanya jarak ya. Tapi kita tambah dengan H. Oke, lanjut. Nah, di atas ini di Y kita buat F dalam kurung C tambah H. Jadi ini tadi difungsikan di sini. Lanjut. Absis titik B. Absis ini ya. Ini absis namanya. Absis titik B ini dia titik nanti ya kita buat lanjutnya. Nah, titik B jadi adalah C ditambah H. C ditambah H sehingga ini kan C ditambah H ini. Di sini satu sebagai X tadi kan. Kan X ini XX. Ya. X ini C ditambah H ini. Lanjut ke sini. Sehingga lanjut. Ya. Koordinat titik B adalah koordinat kan persekutuan antara X dan Y itu namanya koordinat. Jadi titik B-nya berarti apa? C ditambah H, F dalam kurung C tambah H. Inilah dia. Oke, bisa diperhatikan B-nya. Jadi seperti ini. Oke, lanjut. Nah, titik B bergerak menuju mendekati titik A. Jadi titik B ini bergerak menuju titik A, gitu ya. Lanjut. Sepanjang kurva Y sama dengan F dalam kurung X, maka tali busur AB. Nah, lanjut di sini gambar yang kita perhatikan. Nah, ini tali busurnya mendekati ini. Ini maksudnya. Ya, mendekati B ini. Menuju ya, bergerak mendekati si A. Lanjut. Panjang kurva. Kan sepanjang kurva ini kan kurva. Kurva apa ini? Perhatikan. Ya, X Y sama dengan Fx ini tadi. Kurva kan? Garis kurva ini. Lanjut. Atau garis G aksen. Oke, kita buat G aksen tadi mana dia? G aksen kalimatnya ada supaya dibuat. Atau garis G aksen. Nah, ini di atas dari G aksen. Jadi yang ini tadi. Maka tali busur AB. Itu kan ya. Sepanjangnya maka tali busur AB ini tali busur AB ini. Atau garis G aksen. Jadi tali busur ini nih AB sama juga dengan G aksen namanya. Ya, akan menjadi garis singgung kurva. Garis singgung kurva kan? Y sama dengan Fx di titik A, garis singgung di sini. Yaitu garis G mana dia? Nah, ini garis G nya.
T ya. Nah, garis G. Ya, di sini kita buatlah garis FC ini panjang seperti ini. Kita buat ya. Kita buat. Lanjut. Ini ada titik C. Nah, titik C kita buat ya. Nah, kita buat titik ya. Kemudian, oke. Jarak antara titik A sama C ini inilah dia si H atau sama dengan delta X. Sama dengan juga dx, diferensial X namanya, turunannya. Dari ketiga ini sama. Oke, lanjut. Nah, di sini, di sudut A ini, ada namanya alpha. Jadi dia di antara garis FC ini ya. Ini dia dengan garis ini, apa namanya, G ya. Nah, garis singgung. Jadi garis G ini ada sudut di titik A. Jadi alpha ini ya, dikatakan titik A ini C fx di antara FC, ini ada titik C. Oke, garis ini. Ini garis bantu aja namanya ya. Oke, lanjut. Ya, kita buat lagi. Dari titik ini ada garis jarak titik D. Maksudnya ini masuk ke sini. D ke C. Siapa dia? Kita lihat. Dengan panahnya itu dikatakan DY. Jadi kalau dia vertikal gini, diferensial Y. Kalau dia horizontal gini, diferensial X atau delta X atau H. Ingat tuh ya, nanti ada rumus yang kita dapat ya. Lanjut. Nah, kemudian ada tanda panah itu atas bawah ya kan. Nah, itu siapa? Itulah delta Y. Jadi B apa ini? BC sesuai ini tadi, mana BC? Ya, BC kita buat. Oh, belum ada keterangan ini. BC ini adalah delta Y. Ya. Jadi BC itu adalah delta Y. Kemudian kalau kita buat di sini BC ini ya. Keterangan di sini mungkin simpel aja. Jika H mendekati 0, maka D akan menjadi garis singgung. Jadi menjadi garis singgung pada kurva di titik A, yaitu AD. Ini titik A dan D ya. Dengan demikian gradien garis singgung kurva di titik A adalah ya, sebagai berikut. Jadi ini sudah keterangan semua. Dari rumus apa ini, lambang-lambang ini kita dapat nanti rumusnya. Ini dia rumusnya. Kita lihat. MAB berarti gradien AB. Coba gradien AB ini. A, B. Ini kan gradiennya kan. Garis miring ini. Oke. Atau dikatakan gradien G aksen. Jadi AB ini juga dikatakan G aksen gitu. Kemudian sama dengan tangen alfa. Jadi tangen itu maksudnya kan sudut, kalau definisi tangen kan sisi depan per sisi samping ini. Jadi di depan si alfa ini adalah si DY. Di bawah si alfa ini adalah si DX. Inilah dia. Jadi BC. Nah, di sini keterangannya tangen alfa. Tangen alfa adalah BC. Ini BC per AC. Ini kan ya. Kalau ada garis segitiga kita lihat nih ya. Ini. Nah, bisa kita ganti dengan delta Y per delta X. Jadi delta Y kan ya BC itu sama dengan delta Y. Kan diganti nih terangannya ya. Delta Y per ini DX. DX itu kan boleh AC. Ini AC. DX. Apa ya? Delta X. Ini dia. Ini. Delta X. Boleh H, boleh delta X, boleh DX gitu ya. Nah, kita rubah ke dalam bentuk pecahannya ini berarti F. Jadi apa maksudnya? Gradien AB
Kan maksudnya lari ke sini kan? Yaitu F dalam kurung C tambah H per, jadi kurang dulu ya, kurang ini F C. Jadi pengurangan kan, kalau ini ke sini kan berkurang kan, per H. Mana H? Ini H. Ini H, ini H. Ya, karena kan ini ditambahkan. Jadi sini H posisinya. Jadi H. Bisa jadi, nah ini tanda panah bisa jadi M, gradient, ya, nggak usah dibilang lagi AB-nya, M berarti limit mendekati 0, mendekati 0, kan dia kalau limitnya mendekati 0, FC ini tetap di lambangnya, seperti ini juga, per H, sama dengan, itulah yang dikatakan, gradient itu yang dikatakan adalah turunan dari FC ini. Jadi turun F aksen inilah dari sini. Asal muasalnya F aksen. Maka didapat selanjutnya, apa itu F aksen adalah, F aksen C adalah, gitu ya, DY, ini kan DY, per DX. Jadi diferensial Y per DX. Ini lambangnya. Di mana? Ini kan ya, dalam kurung bawah, ini bawah buat, kalau kita bilang indeks ya, jadi X sama dengan C, maksudnya apa? X itu sama dengan C. Atau bisa jadi tulisan seperti ini juga, ini bentuk seperti ini hanya bentuk-bentuk aja. Boleh bentuk seperti ini, boleh bentuk seperti ini. Jadi kita mencari F aksen C-nya. Jadi kan bentuk turunan ini, lanjutan dari diferensial yang lewat, tapi kita mencari gradien singgungnya. Jadi di sini bisa dicari dari rumusnya. Oke, ini mungkin keterangan dari bentuk mencari gradien garis, jadi menentukan gradien garis singgung di dalam turunan, itu maksudnya. Sebenarnya kalau langsung garis sama garis kan ada, itu namanya persamaan garis nanti. Tapi ini dimasukkan dalam masalah turunan. Jadi kita mencari dari turunan ini. Dari turunan ini bisa kita dapat nanti apa itu? Yaitu garis gradien garis singgung. Jadi sampai ini aja yang sampaikan. Nanti kita buat ada latihan. Oke, kita masuk ke contoh. Di sini kita buat contohnya ya. Apa itu? Tentukan persamaan garis singgung pada kurva Y sama dengan min X pangkat 2 ditambah X tambah 2 yang melalui titik 1, 2. Oke, kalau kita buat lambang sini AB gitu ya. 1, 2, tapi ini langsung aja ke titik 1, 2-nya. Kemudian B sejajar pada garis Y sama dengan 3X tambah 2. Yang C tegak lurus pada garis Y sama dengan 3X tambah 10. Ini saya buat ini supaya memahami aja. Jangan lupa ini adalah diferensial atau turunan. Bentuknya ini sama. Ini boleh, ini boleh, ini boleh. Oke, lanjut. Penyelesaian. A titik, jadi melalui titik ya. 1, 2 terletak pada fungsi kuadrat fx sama dengan min x pangkat 2 ditambah x tambah 2. Oke, lanjut. Dicari turunannya, y sama dengan min x pangkat 2 ditambah x tambah 2. Ini turunannya. Boleh dy per dx, boleh f aksen x, boleh y aksen. Ini ya Bapak bilang tadi ya, supaya jangan bingung. Nah, turunan si ini tadi adalah, ingat ya, rumus turunan. Jangan lupa, awal kita jumpa itu rumus turunnya jangan lupa. Jadi turun min x kuadrat ini adalah min 2x. Dari mana asal usulnya? Itu lihat rumus ketentuan nomor 1. Jangan bingung, ini sudah yang lalu-lalu. Oke, min 2x. Nah, turunan x ini adalah 1. Ini rumus yang kedua di dalam turunan dalam diferensial itu. Jadi jangan bingung dari mana asal usulnya ini. Oke, lanjut. 1, 2, tapi kan melalui titik 1, 2 atau AB kan itu ya. Ya, dilanjutkan jadi
gradien Gx, itu maksudnya garis singgung M ya, lambangnya M, garis singgungnya sama dengan dy per dx. Tadi kan ada rumus awal tadi kan, ketentuannya dari situ. Boleh seperti ini ya, kita ngambil seperti ini aja, dimana si x itu berapa, si x itu nilainya 1 kan gitu ya, kita buatlah nilai 1, kemudian min 2. Nah, jadi kalau kita lihat di sini 1 ya, ini kan 1 lah, jadi si x ini 1. Ini perhatikan, jadi kita masukkan nilai ini min 2 kali 1 tambah 1 dari sini ya, dianggap sini x sama dengan 1, x sama dengan 1. Perhatikan, dilanjut menentukan turunan fungsinya, NB ini catatan, nanti ketika sudah dapat NB kan notebook istilahnya catatan, yaitu kita memakai rumus ini, Y kurang B sama dengan M dalam kurung X kurang A, supaya nanti dapat apanya, persamaan garis singgungnya. Oke, lanjut. Nah di sini kan kita anggap B tadi si 2 ini, nah sinilah dia ikut seperti ini ya, Y dikurang 2 sama dengan min 1. Min 1-nya ini dapat dari mana? Ini M. Kan sudah kita dapatkan ini. Dari hasil min 2 kali 1 ditambah 1. Jadi kan min 2. Utang 2 bar 1. Kan tinggal sisanya min 1. Jadi ini hasilnya dari M-nya ini. Sudah didapatkan? Oke, lanjut. Jadi X kurang 1. Ini udah 1 tadi. Si A ya. Tadi Bapak bilang sini anggap si A ini si B gitu ya. Cuman nggak diterangkan, nggak dibuat di situ. Cuman ini ada caranya. Nah, langsung dilanjutkan. Y kurang 2. Ini kan Y kurang 2. Sama dengan min X tambah 1. Min X dari 1 min 1 dikali X. Min X ini. Min 1 dikali min kan jadi positif, jadi tambah 1. Dilanjutkan Y sama dengan min X. 2 min ini kan bisa pindah ke sebelah ruas kanan kan jadi positif. Ya, jadi positif. Jadi tambah 2. Oke, lanjut. Y sama dengan min X ditambah 3. Karena 1 tambah 2 kan 3 ini ya. Tidak hasilnya, tapi persamaan garis singgungnya macam mana? Ini dia. Persamaan garisnya atau persamaan garis singgungnya itu ini. X ditambah Y dikurang 3. Ini kita pindahkan. Y-nya kita pindahkan ke depan. Kan jadi positif nih. Ini kan tetap positif. Tambah Y. Ini kan pindah juga positif. Ini pindah positif 3 ya. Pindah ke sebelah. Ini kan jadi negatif. Maka ini yang kita pakai. Jadi X ditambah Y dikurang 3. Ini adalah persamaan garis. Oke, sampai sini Bapak yakin Anda bisa. Oke, lanjutan. Contoh lanjutan. Sini kita buat. Tentukan persamaan garis singgung pada kurva fx dengan min x maka 2 tambah x. Ini lanjutan yang tadi pertanyaannya ya. Yang di B-nya sejajar pada garis Y sama dengan 3x tambah 2. Ini kan lanjutan dari contoh tadi. Jadi kan melalui titik 1, 2. Ini B sejajar pada garis Y. 3x tambah 2. Penyelesaian. Misalkan persamaan garis singgung itu adalah Y. Persamaan garis singgung ini ya. Sama dengan fx ditambah n. Karena garis singgung ini sejajar dengan garis Y 3x tambah 2. Jadi ini akan datang nanti. Garis singgung ini cuma garis singgung ini sejajar dengan ini yang sudah ada 3x tambah 2. Ini yang akan kita cabut. Maka gradien garis singgungnya adalah M1 itu sama dengan M2. Maksudnya gradien M1 garis singgung pertama dengan yang kedua itu sama dengan, kalau umpamanya sini 1 ya sini 1 gitu.
Kalau sini 2, sini 2 gitu ya. Itulah sama dengan boleh jadi ini boleh sama G garis pertama sejajar dengan garis kedua. Itu maksudnya yang dikatakan sejajar. Terlihat gradiennya. Gradien berapa nih? 3 ya. Kan nih M. M ini kan gradien nih. 3 ya. Oke, lanjut. Persamaan garis singgungnya adalah Y sama dengan 3X ditambah N. Ini tadi. M-nya sudah dapat 3. Garis pertama ya maksudnya. Pada persamaan garis pertama ini M. Bukan G ya maksudnya M dari garis ini. Yaitu 3. Ini dia. Ya, bukan G1 itu maksudnya. Ini maksudnya garis dari ini ya. Ini. Pada garis pertama M-nya adalah 3. Oke, lanjut persamaan garisnya. Oke, lanjut. Y sama dengan 3X ditambah Y. Ditambah N. Tambah Y pula. Tambah N. Dilanjutkan Y sama dengan Fx. Ya. Jadi, Y sama dengan Fx itu fungsinya maksudnya. Y-nya ini boleh. Dilanjutkan Fx. Ini yang ini ya ini gitu ya. Ini ada sama maksudnya. Jadi lanjutkan Fx yaitu siapa? Ini. Kan boleh sini Y juga. Seperti ini tadi Y sama Fx sama. Jadi sini kita buat karena sini Fx jadi min X pangkat 2 ditambah X tambah 2. Lanjut. 3X tambah N. Nah, 3X tambah N ini maksudnya Y kan ini Y kan sama dengan Fx tadi. Jadi Y-nya ini adalah 3X tambah N. Nah, Fx-nya kan punya ini. Min X pangkat 2 ditambah X tambah 2. Jadi F ini kita gantikan sebagai ini. Jadi ini kan F sama dengan Fx. Jadi 3X tambah N, si Y-nya sama dengan Fx. Itu siapa? Min X pangkat 2 ditambah X tambah 2. Lanjutkan X pangkat 2. Berarti ini pindah ke ruas kiri. Jadi positif kan? Oke. Dan ini kan tetap jumpa aja jadi 3X tetap positif. Kemudian positif X pindah ke sebelah kiri kan berarti negatif. Jadi dia negatif nih ya. Kemudian N kan tetap nih sebagai ruas kiri. Kemudian apa? Min 2 ini kan positif pindah sebelah kan jadi negatif 2. Jadi dia ruas yang kanan ini pindah ke kiri semua. Jadi ini aja. Oke, X pangkat 2 ditambah 3X kurang X tambah N kurang 2. Dilanjutkan X pangkat 2 ditambah 2X. Ya kenapa 2X? Karena 3X kurang X. Ini kan 1. Tapi nggak dituliskan. Berarti 3 kurang 1, 2X. Kemudian kita buatlah bentuk kurung ini. Nah inilah kita tutup. Kita buat D, apa tambah? D tambah N dan kurung aja. Kurang 2. Kita tutup. Jadi ini sama-sama ini. Sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Ya ketentuan nanti kita akan mencari sejajar garis itu kan dia pakai sistem diskriminasi, yaitu D-nya harus 0. Oke lanjut. Nah syarat garis Y sama dengan 3X tambah Y menyinggung kurva. Ya kalau dalam persamaan kuadrat kan kalau menyinggung kurva itu berarti D sama dengan 0 kan bersifat seperti itu. Ada fungsi kuadrat ya. Jadi Fx ini apa ketentuannya syaratnya? Itu D itu harus 0 gitu. Rumusnya apa diskriminan? Ingat ya, B pangkat 2 dikurang 4AC sama dengan 0. Itu ya, itu rumusnya ini. Maka D, nah, sekarang si B-nya berapa? Kita lihat B-nya berapa? B-nya itu kan dia bentuknya ini, langsung aja sini. Ya, 2. Ini kan ya A, B, C. Gitu ya. Harusnya lah persamaan kuadrat yang lewat. Jadi ini si B-nya adalah 2. Angkatkan 2 sesuai dengan rumus Y. Kemudian 4, 4-nya kan rumus 4-nya ini kan sesuai rumus 4 AC. Berapa A-nya? Di depan shift kuadratnya kan
1. Nah, siapa C? C itu dalam kurangnya, N kurang 2. Ini kita buat. Terus sama dengan 0 ini karena prinsip mencarinya gitu. Kan dia 0. Mesti D itu sama dengan kalau menyinggungnya. Nanti ada memotong, ada yang tidak menyinggungnya, seperti di persamaan. Nah, kita harus ingat-ingat. Kalau lupa ya bingung kita cara menjalankannya. Oke. Maka kita hitunglah. 2 pangkat 2, 4. Min 1 dikali, min 4 dikali 1, min 4. Kita kalikan ke dalam. Min 4 kali N, min 4N. Kemudian min 4 dikali min 2 positif 8 sama dengan 0. Kemudian dilanjutkan min 4N. Min 4N ini depannya. Kemudian apa? 8 ini 4. Ini maksudnya kalau kita pindahkan gitu. Tapi nanti lanjut aja ini ya. Nah, min 4N tambah 12 itu mana? Karena 4 ditambah 8 itu kan 12. Jadi min 4N ditambah 12 sama dengan 0. Ini kan 0 ketentuannya. Karena D harus dia 0 gitu. Nah, dilanjutkan 4N. Nah, 4N ini kita pindahkan ruas kanan kan, pindah ruas kiri lah kalau dari 0 ya. Ruas kiri namanya kan. Kita pindahkan 4N jadi positif gitu. Karena jadi 4N. Jadi positif 4N. 12 kan tetap jadinya. Nah, kalau 4N sama dengan 12 berarti N kan dicari nanti 12 per 4. Jadi 12 dibagi 4 sama dengan 3. Maka didapatlah N konstanta ini adalah 3. N sama dengan 3. Tadi M sudah dapat 3. Maka lanjut. Jadi persamaan garis singgungnya adalah X, Y sama dengan 3X. Dari sini ya, dari sini kan nampak nih. Jadi 3X yang dari sini kan, ini kan tadi garis singgung atau M. Kan harus sama ya. M1 sama dengan M2 kan 3 harus sama ini 3. Cuma yang bedanya adalah N. Kalau si garis pertama tadi ini adalah 2, di sini garis keduanya adalah 3. N-nya. Ini aja. Jadi persamaan garis singgung ini Y sama dengan 3X tambah 3. Oke, saya yakin kalau ikut langkah-langkah ini, ikuti pelan-pelan ya. Dicerna, dicermati cara jalannya, insyaallah bisa. Oke. Oke, lanjutannya di sini contoh lanjutan dari yang tadi. Tapi di sini tentukan persamaan garis singgungnya tetap sama. Cuman yang C-nya tegak lurus pada garis Y sama dengan X tambah 10. Tadi kan sejajar. Ya, tadi kan sejajar. Nah, di sini yang diminta adalah tegak lurus katanya. Oke, penyelesaian. Misalkan persamaan garis singgung itu adalah Y sama dengan Fx tambah X. Tadi sama juga. Ya, pakai ini rumus. Karena garis singgung ini tegak lurus dengan garis Y ini 3X tambah 10. Nah, kalau cerita tegak lurus kan gini ya, ini yang begini horizontal, ini yang vertikal, itu namanya tegak lurus ya. Tapi kalau sejajar kan begini ya, ini garis ini yang di bawah pun gitu juga, atau begini atau gini juga ya. Dia horizontal, vertikal itu namanya sejajar. Kalau dia persilangan itu namanya tegak lurus. Oke, lanjut. M1 dikali M2. Tadi kan M1 sama dengan M2. Mesti sama, tapi ini M1 dikali M2. Dilanjutkan G1 tegak lurus dengan G2. Tapi dengan sama dengannya min 1. Dia harus min 1. Ya, nilainya min 1. Itu dia. Jadi M1 dikali M2 itu sama dengan min 1. Itu yang dikatakan tegak lurus gitu. Lanjut. Nah, di sini dapatkan M1 itu kalau kita pindahkan, nah, si M ini kan jadi ke bawah ya. Jadi M1 sama dengan min
per min 1 per M2 ini sebelah. Jadi berapa gradiennya ya? Min 1/3 dan 1/3 kan sudah diketahui di sini 3M ya. Tinggal masukkan nilainya M ini 3. Jadi gradien garis pertama ini itu adalah min 1/3. Jadi pecahan dia ya. Nah, ini dia. Itu keterangan kalau dia tidak lurus. Lanjut. Persamaan 1 garis ini menjadi ini dia kan min 1/3 X ditambah N. Itu persamaan garis yang pertama. Gara-gara dapat si 1 tadi. Oke, lanjut. Jadi Y sama dengan min 1/3 X tambah N. Sesuai tadi. Y sama dengan Fx. Sama kayak contoh yang tadi. Fx itu adalah ini. Nah, ini nanti kita gabungkan kan. Lanjut. Jadi min 1/3 X ditambah N adalah si Y. Si Fx ini adalah ini. Lanjut. Kita buat di sini. X pangkat 2. Ini kenapa? Karena dia ini kan pindah kayak tadi ya. Positif. Nah, ini tetap dia negatif 1/3 X. Kemudian X yang di sini pindah jadi negatif. Oke, yang ini ya. Kita sebelah kiri jadi negatif X. Kemudian apalagi N-nya kan tetap karena dari sebelah kiri. Ya. 2 tadi kan pindah lagi jadi negatif 2. Lanjutkan X pangkat 2 dikurang 4/3. Nah, sebenarnya nggak usah terangkan lagi tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian atau pembagian dalam pecahan. Dari mana dapat 4/3 ini? Kan ini dianggap, perhatikan nih, dianggap kan kalau 1 itu berarti kan dari penyebutnya 3 berarti 3/3. Jadi utang 1, utang lagi 3, maka dapat 4. Jadi utangnya 4. Nah, yang bawah kan tidak usah diutak-atik lagi sebagai kata. Makanya 1/3 ini dikurangnya min 1/3 X dikurang X itu sama dengan min 4/3 X ditambah untuk N tadi dalam kurung sama dengan 2. Dianggap 0 tadi ya. Kenapa? Disebutnya kan harus 0 kalau garis single. Oke, jadi dapat dari sini 3X pangkat 2 dari mana? 3X pangkat 2 dikurang 4X tambah 3 sama min 2. Ini kita kali dengan 3. Jadi kalau kita buat sini 3 kalikan X pangkat 2 ini ada 3X pangkat 2. 3 dikalikan 4 kali ini 4/3 berarti 3 kan mati. Jadi min 4X. Kemudian 3 dikalikan depan ini 3. Nah, ini kan tidak boleh diganggu di dalam nih. Jadi 3-nya kita letakkan di depan dalam kurung ini. Jadi tadi sama dengan 0. Maka ketentuan dalam. Ya, lanjut. Syarat garis Y sama dengan min 1/3 X ditambah N menyinggung kurva fungsi kuadrat Fx sama dengan min X pangkat 2 ditambah X tambah 2 ya. Adalah D tadi kan sama juga kan di contoh kalau dia menyinggung kan harus syaratnya adalah D-nya diskrimitannya adalah 0 kayak contoh yang tadi juga. Nah, jadi tetap kita buat seperti ini karena sifatnya sama, diskriminannya harus 0. Jadi rumusnya kan sudah contoh yang kedua tadi. Ini yang ketiga langsung. Jadi berapa nilai B-nya? Di sini kita lihat nilai B-nya. Kalau ini min 4, maka letaknya min 4 pangkat 2. Nah, kemudian kurang 4 ini kan berdasarkan dari rumus 4 ini. Terus AC berarti A-nya ini angka 3 ya. Ini 3 dan kurung ini saya buat pisahkannya ya. Kemudian apa? C ini kan 3 dalam kurung N kurang 2 ini C. Maka letakkan di sini 3
dalam kurung N kurang 2 sama dengan 0. Oke, lanjut. Ya, jadi min 4 pangkat 2 atau 16 ya. 2 kurang 36N. Dari mana? 4 dikali 3 dikalikan 3. Ya, 4 dikali 3 dikalikan 3 kan 36. Langsung dikalikan ke N. Jadi 36N. Nah, ini 4 tadi kalikan lagi. Berapa nih kita kali? Nah, ini berapa nih? 36 ya. 36N dikalikan N 36N. Kemudian 36 ini dikalikan 2 atau min 2. Ya, min jumpa min, jadi makanya positif 72. Jadi yang 36 dikalikan min 36 dikalikan min 2, jadi positif 72 sama dengan 0. Min 0 tadi ya. Oke, teruskan min 36N. Min 36N kita susun seperti itu. Karena ini dia ya. Baru 16 ditambah 72 88 sama dengan 0. 0 ini kan dari ketentuan ini tadi. Ya, harus 0 miskin. Oke, lanjut. Teruskan 36. Nah, kenapa 36 ya? Karena ruas ini dipindahkan. Ruas min 36 ini harus dipindahkan ke 0 ini. Teruskan maka jadi positif kan? 36N sama dengan 88. Teruskan jadi N. Ini sifatnya pembagian jadinya kan? 88 per 36 atau dibagi 36 sama dengan 22 per 9. Ini karena sederhana ya, sama-sama kita bagi berapa? Bagi 4. 22, 88 bagi 4, 22, 36 bagi 4, 9. Jadi inilah angka sederhananya kita pastikan. Jadi hasilnya macam mana? Jadi persamaan garis linggungnya adalah Y sama dengan min sepertiga X sama kita ini ya. Karena dia kan tadi kita misalkan nih, jadi MX tambah N gitu ya. Jadi berapa? Udah dapat nilainya min sepertiga. Apa M-nya tadi kan udah dapat nih. Karena tadi N kali M. Ya gitu ya. Min 1. Jadi dipindahkan ini pakai dapatkan dari median tadi. Jadi kita letakkan sini min sepertiga X ditambah N. Tadi kan N-nya ini. N-nya berapa? Dapatlah N-nya sekarang dari 32 per 9. Maka inilah persoalan garis ini. Oke, sampai sini Bapak yakin Anda bisa dengan ini mungkin dapat kita buat latihannya nanti. Dan kemudian saya memang mirip sesuai dengan contoh, hanya beda nanti angka-angkanya saja. Tidak ada mengatakan beda contoh sama latihannya. Oke, dengan ini saya lanjutkan dengan latihan. Oke, kita masuk ke latihan. Ini latihan 1, tentukan persamaan garis lingkungan pada kurva Y sama dengan X pangkat 3, 3X tambah 4 yang melalui titik 26. Ya, di sini contoh awal sudah ada. Oke, yang kedua, tentukan persamaan garis lingkung pada kurva Y sama dengan X pangkat 2 tambah X pangkat 1 sejajar pada garis Y sama dengan 7X tambah 4. Oke, itu sesuai dengan contoh yang kedua. Jadi tidak ada bedanya, cuma angkanya yang beda kan? Oke, lanjut. 3. Tentukan persamaan garis lingkung pada kurva Y sama dengan seperti 3X pangkat 2 ditambah X pangkat 2. X pangkat 3 tambah X pangkat 2. Tegak lurus ya pada garis Y dengan X tambah 3. Nah, ini udah sama semua. Hanya bedanya tinggal angka-angkanya saja. Tidak ada mengatakan lain contoh dengan latihan. Oke, sampai sini Bapak yakin? Nggak bisa dengan ini ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.